Mengulik sejarah Islam di Filipina, ada peran Raja Minang dalam penyebarannya. Filipina merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang selalu diidentikan dengan Spanyol. Hal tersebut karena negara kepulauan ini adalah bagian dari koloni Spanyol. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina sempat dipimpin seorang perantau Muslim berdarah Minang. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Agama Islam merupakan minoritas di Filipina, namun Islam merupakan agama monoteisme tertua yang pernah ada di sana. Monoteisme adalah sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu satu. Menurut jurnal Islamik tahun 2008, Islam pertama kali sampai di Filipina sekitar abad ke-12-13. Dugaan tersebut dikuatkan dengan ditemukannya batu nisan makam agama Islam di satu pulau di Kepulauan Sulu. Di batu nisannya tertulis nama Mikbal tahun 1310. Di samping itu, orang yang pertama kali membawa agama Islam ke Filipina adalah Tuan Mas Syahaika. Ia pertama kali datang ke wilayah Kepulauan Sulu yang saat itu dipimpin oleh Raja Sifat, dan waktu itu penduduk di sana mayoritas masih menyembah makam dan batu atau animisme. Kedatangan Tuan Mas Syahaika pun disambut baik dengan warga di sana, dan seiring terkenalnya dia pun diberikan izin oleh kerajaan untuk tinggal permanen di sana. Bukan hanya Tuan Mas Syahaika, ada juga Karim Al-Makdum. Kemudian dia mendirikan masjid yang kini menjadi masjid pertama dan tertua di Filipina. Kemudian pada tahun 1400 datang seorang bangsawan dan pendakwah dari Minangkabau bernama Raja Baguinda Ali. Kemudian Raja Baguinda Ali bersama Karim Al-Makdum bersama-sama memajukan Islam di Sulu Utara. Hingga akhirnya datang Syed Abu Bakar. Syed Abu Bakar ini merupakan seorang dai yang memang sedang berlayar keliling dunia. Selain di Kesultanan Sulu, Islam juga menyebar di Pulau Mindanao. Kala itu pemeluk agama Islam sudah banyak di Pulau Mindanao, tapi ajarannya masih dicampur dengan ajaran agama lain. Kemudian di masa penjajahan Spanyol, populasi Muslim turun drastis. Hal itu karena Katolik Roma mulai diperkenalkan di sana. Akhirnya orang-orang Muslim di Filipina Selatan menjadi satu grup dan disebut sebagai orang-orang Moro atau bangsa Moro. Konflik pembebasan Islam Moro dengan pemerintah Filipina ini sudah berlangsung selama 4 dekade. Setelah melewati banyak konflik dan jatuh sekitar 120.000 korban jiwa, kemudian Front Pembebasan Islam Moro mendeklarasikan bahwa mereka akan menghentikan gerakan separatis. Namun dengan syarat pemerintahan harus setuju untuk mendirikan wilayah otonomi khusus untuk bangsa Moro di Pulau Mindanao. Hingga akhirnya 80% bangsa Moro memilih untuk daerahnya dapat kendali otonomi yang lebih besar. Sehingga wilayah otonomi bangsa Moro di Muslim Mindanao pun resmi berdiri menggantikan wilayah otonomi di Muslim Mindanao. Di samping itu, di Filipina Selatan sejak tahun 2002 sudah berdiri Islamic Center di Manila. Dan di dalam Islamic Center ini ada perumahan yang dihuni sekitar 32.000 Muslim dari berbagai suku. Di Manila, dengan pulau atau kota di luar Manila, kesejahteraan dan keamanan berbeda jauh. Hingga akhirnya karena anggapan tersebut banyak orang Manila yang takut untuk keluar dari Manila. Masih banyak yang beranggapan kalau Muslim yang tinggal di pedalaman itu berpotensi memberontak atau menganut paham radikal tertentu. Namun, kondisi tersebut sekarang sudah terus membaik, terutama sejak Presiden Duterte menyatakan dukungannya ke Islam Moro di referendum tahun 2019. Sejak tahun 2019 pun Hari Raya Idul Fitri dijadikan sebagai hari libur nasional. Bahkan acara-acara buka bersama di bulan Ramadan juga semakin banyak, terutama di masjid-masjid. Hingga kini diperkirakan jumlah Muslim di Filipina ada sekitar 5,6% dari total populasi, yakni terdapat sekitar 6 juta orang memeluk agama Islam.